Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tuhan selalu nyatakan kasih dan kepeduliannya kepada kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini, memberi kekuatan, tuntunan, sukacita, dan pemeliharaan yang ajaib. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Nevada, Amerika Serikat, ada sebuah jalan yang dijuluki sebagai jalan paling sepi di Amerika, yaitu sebuah ruas jalan sepanjang 269 km tanpa layanan apapun. Tidak ada tempat istirahat, tidak ada pompa bensin. Di sebelah kiri dan kanan jalan yang nampak adalah gurun dan juga pegunungan, tanpa ada pemukiman dan tanpa fasilitas umum. Biasanya kalau kita melewati jalan tol, kita akan merasa kelelahan dan ingin berhenti sebentar untuk beristirahat, atau setidaknya menambah bahan bakar karena bahan bakar sudah menipis. Tapi di sepanjang jalan ini, kita tidak bisa menemukan tempat untuk istirahat ataupun mengisi bensin. Tangki bahan bakar kendaraan harus penuh sebelum memasuki ruas jalan ini. Selain itu, ban mobil juga serta mesin harus dalam kondisi yang baik. Dan untuk melewati ini, perlu membawa air minum dan makanan yang cukup untuk menghadapi keadaan yang darurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungan dari jalan yang panjang ini dengan renungan kita hari ini? Tidak lain adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang akan kita jalani di depan. Dalam hal ruas jalan yang begitu panjang yang harus dijalani, kita harus mempersiapkan bensin yang banyak, yang cukup, agar tidak kandas di tengah jalan. Dalam perjalanan hidup rohani kita harus senantiasa mempersiapkan diri supaya iman kita tidak gugur di tengah jalan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2 ini tertulis, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Berapa umur saudara hari ini? Kita sebentar lagi akan masuk ke tahun yang baru. Kita melewati tahun yang lama. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan kita melewati waktu demi waktu. Dan ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa waktu yang sudah kita jalani menyisakan waktu yang belum kita jalani. Berapa sisa umur hidup kita? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi berapapun sisa umur hidup kita, berapapun waktu yang tersisa buat kita untuk hidup di dunia ini, kita perlu memakainya untuk menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan-keinginan kita sendiri, dan tidak menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu dosa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang hendak mencoba menggoda kita agar kita menyimpang dari iman, agar kita berbelok kepada dosa, supaya kita menempuh jalan yang berbeda dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sisa
dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi memakai waktu yang sisa ini, umur yang Tuhan masih berikan bagi kita, untuk melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan tugas panggilannya, mengerjakan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah pribadi yang memakai waktu dengan bijaksana, yang mengerti isi hati Tuhan, dan setia dengar-dengaran tunduk kepada keinginan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi kami memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, sisa umur hidup kami di dunia ini, untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami selalu ya Bapa, agar kami tidak melenceng kepada jalan-jalan yang berlawanan dengan kehendak-Mu, tapi langkah hidup kami selalu selaras dengan apa yang menjadi keinginan-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan satu persatu. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya ada jalan keluar, ada pertolongan, ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.